Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Dev Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita ketahui setiap tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita tahu tahun ini adalah tahun yang sulit di mana pandemi COVID-19 belum juga usai. Lantas bagaimana kebangkitan yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Sulsel dan juga warga Kota Makassar? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Indira Mulyasari, ini selaku Wakil Ketua KNPI Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin dulu nih ya. Mohon maaf lahir batin ya buat Ya, maaf semua lahir pemirsa batin, Selebes benar. TV, buat Kakak Ade, buat Ya. Kakak Idrus juga. Apa kabar ini Ibu Indira? Baik, alhamdulillah, tetap semangat. Baik. Kemudian kita juga terhubung bersama dengan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel, ada Bapak Rusdi Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Saya buka ini masker lahir saja batin ya. ini Pak Rusdi ya. Maaf lahir batin. Saya buka masker saja ya. Ya, boleh Pak. Karena kan kita ini Ya, karena saya virtual, jadi tidak ada kontak langsung kita di sini. Baik, apa kabar Pak Rusdi? alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Baik, mungkin saya pertama ke Pak Rusdi dulu deh. Pak Rusdi selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel, melihat Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2021, ini temanya Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Kita tahu tahun 2021 ini adalah tahun yang sulit di mana masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai. Lantas kebangkitan-kebangkitan seperti apa yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional ini? Silahkan Pak Rusdi. Oke, baik. Terima kasih moderator yang saya hormati Ibu Indira. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat. Bagi saya, Gerakan Pemuda Ansor memaknai dari Hari Kebangkitan Nasional ini tentu kita tidak terlepas dari sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional itu sendiri, yakni pada 20 Mei 1908 yang ditandai dengan lahirnya organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, tentu Budi Utomo ini lahir dalam satu momentum, yakni satu visi bahwa bangsa Indonesia kala itu harus bangkit dan melawan dari ketertindasan khususnya kolonial Belanda pada waktu itu. Ya, meskipun dari beberapa kalangan sejarawan ya banyak meragukan karena melihat bahwa kebangkitan sejarah perlawanan bangsa Indonesia itu tidak hanya dimulai dari situ, tetapi ya sebelumnya ada tahun 1800-an ada Pangeran Diponegoro dan pahlawan-pahlawan yang lain. Tetapi tentu kita tidak terjebak dari situ. Sejarawan lain juga mengatakan bahwa ketika Hari Kebangkitan Nasional dalam hal ini Budi Utomo ini dimaknai secara tekstual, maka kita akan terjebak pada perspektif ya hanya kalangan orang-orang tertentu saja, kalangan priai dan khususnya kalangan-kalangan Jawa pada waktu itu. Tetapi ketika kita membawa penafsiran dalam kontekstual, ya tentu ini secara umum, secara luas, bahkan bahwa kebangkitan nasional ini tentu harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya terfokus pada kelompok priai dan kalangan orang-orang Jawa atau Jawa sentris, tetapi juga harus meluas kepada seluruh Nusantara. Nah, pasca lahirnya Budi Utomo itu kan juga tahun 1908 itu beriringan lahir ada namanya Serikat Dagang Islam, yang kemudian tahun 1909 kemudian lahir Serikat Islam itu sendiri yang merupakan perubahan dari Serikat Dagang Islam. Lalu di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri tahun 1916 Kiai Haji Abdullah Hasbullah di Surabaya pada waktu itu mendirikan yang namanya Nahdlatul Watan pada tahun 1916. Nahdlatul Watan ini adalah dalam pengertian kebangkitan tanah air.
2 tahun kemudian, 1918, lahir yang namanya Taswirul Afkar atau apa yang disebut dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran. Lalu selanjutnya ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar. Yang ketiga pilar inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya yang namanya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, ini sejarah-sejarah yang tentu punya keterkaitan. Nah, yang terpenting adalah saya kira dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini, tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita, khususnya kalangan generasi muda ini, mampu mewujudkan seluruh visi misi dan agenda-agenda apa yang diinginkan oleh para panding pader bangsa ini. Ya, tentu sebelum kemerdekaan itu sudah ditandai dengan yang lahirnya apa yang disebut dengan 28 Oktober itu tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini tentu merupakan cikal bakal bahwa kebangkitan nasional ini harus terus-menerus, yang dalam konteks hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan kolonial penjajah, tetapi tentu kita berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan bangsa kita yang hari ini banyak menggerogoti bangsa kita. Yang pertama tentu khususnya soal menurunnya nilai-nilai nasionalisme generasi muda kita. Ya, tentu ini ditandai dengan bermunculnya paham-paham yang anti NKRI yang mengajarkan kepada generasi kita untuk tidak cinta kepada tanah airnya. Padahal sesungguhnya antara nasionalisme dan agama itu harus berjalan beriringan, tidak boleh diperhadap-hadapkan. Siapa yang mencintai negerinya, tentu dalam hal ini adalah punya sikap nasionalisme, itu adalah bagian dari agama, dan sebagai orang beragama tentu harus kita mencintai negeri kita. Ini tentu yang menjadi tantangan-tantangan kita hari ini. Yang kedua adalah persoalan intoleransi. Munculnya sikap-sikap intoleransi dari berbagai kelompok-kelompok yang punya misi-misi dan agenda-agenda tertentu untuk memecah belah persatuan kita sebagai satu bangsa. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya didirikan oleh kalangan Muslim, tetapi juga ada kelompok agama lain, kelompok suku-suku yang lain, yang tentu bersama-sama memberikan kontribusi dalam merebut kemerdekaan dan sampai hari ini membangun bangsa kita. Karena itu, keberagaman suku, keberagaman agama, etnik, dan yang lain-lain itu adalah satu modal yang besar bagi bangsa Indonesia yang harus terus dipelihara. Sehingga tantangan kita generasi muda hari ini tentu bagaimana merawat kebinekaan ini, merawat keberagaman ini supaya kita tidak mudah diadu domba antar sesama anak bangsa, antar sesama suku, antar sesama agama. Negeri ini adalah warisan para leluhur kita, warisan para pendiri bangsa ini, para tokoh-tokoh bangsa yang terdahulu telah mewariskan negeri ini. Ya, tentu bagi Gerakan Pemuda Ansor yang di dalamnya tentu banyak ulama-ulama dan para wali yang ikut mendirikan republik ini. Nah, dengan demikian tantangan kedua itu tadi adalah intoleransi yang masih marak, yang tentu harus menjadi perhatian bagi seluruh generasi kita. Yang ketiga, bagi kita Gerakan Pemuda Ansor tentu dalam hal teknologi kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman teknologi. Kita tidak boleh ketinggalan zaman di mana teknologi hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga generasi muda harus melek teknologi, harus menguasai teknologi tentu dalam menggunakan untuk hal-hal yang baik. Karena tantangan kita juga hari ini adalah banyak generasi kita yang tahu soal teknologi, paham soal bermedia sosial, tetapi tidak cerdas dalam bermedia sosial, khususnya dalam menyebarkan
berita-berita hoax, berita-berita fitnah, dan yang lain-lain. Tentu teknologi ini ya ibarat pisau yang bermata dua, bisa dipakai untuk mengiris ke atas, bisa dipakai untuk mengiris ke bawah. Dalam pengertian bahwa teknologi ya tergantung siapa yang menggunakannya. Ketika kita menggunakan untuk hal-hal yang baik, maka tentu akan mendapatkan yang baik. Begitupun sebaliknya ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, ya tentu akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, karena itu saya kira tantangan kita selain yang dua tadi ini adalah soal bagaimana teknologi ini bisa kita kuasai, kita pandai dalam bermedia sosial, tentu untuk sesuatu yang baik ke depan. Yang terakhir adalah hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang tentu belum selesai. Nah, tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan pihak yang berwenang, harapan kita semua komponen anak bangsa ini harus patuh dan taat karena ini adalah untuk kepentingan generasi kita di masa yang akan datang. Tidak mungkinlah pemerintah kita, tidak mungkinlah negara kita ini bersepakat untuk mencelakakan rakyat. Kita percayalah, meskipun hari ini banyak kelompok-kelompok yang tidak mempercayai adanya pandemi COVID, tidak mempercayai, masih meragukan vaksinasi, ya tentu ini harus kita memberikan penyadaran kepada mereka semua bahwa sudahlah kita berdebat untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak substansial. Yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana membekali generasi kita, bagaimana membekali anak kita untuk bagaimana supaya bisa bangkit dari keterpurukan baik dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tadi ya, khususnya kita segera keluar dari persoalan bangsa yang hari ini mendera negeri kita, yakni persoalan pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu untuk sementara.